Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ya, sebelum mulai belajar, Ibu minta ketua kelas siapa Japran ya, memimpin doa dan salam ya. Silent please. Let's pray together. Start now. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, hari ini kita pelajaran sebelum kita mulai, yang tidak masuk hari ini siapa nak? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua ya. Udah tidak siap ya? Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi apa nak? Ada yang ingat materi apa? Ya, Dea. Reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, materinya konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya nak ya. Sebelumnya itu apa sih laju reaksi? Iya Cantika, apa? Laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi produk atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Kedua, luas permukaan. Ketiga, suhu. Dan keempat, katalis. Ya, pada ingat semua ya, jangan dilupa ya itu ya. Nah, karena pada materi kita mengenai faktor-faktor ya, mengenai faktor-faktor laju reaksi, itu kan karena faktornya ada 4 tuh ya, faktornya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang faktor luas permukaan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tadi tentang yang konsentrasinya. Sekarang luas permukaan. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu mau coba post test ya. Post test ya. Coba Ibu kasih link quizzes. Ya, sebelum ini kita melakukan post test dulu ya nak ya. Ibu kirim lewat grup ya, grup kita ya. Grup kimia ya. Ibu kasih waktu 2 menit mengerjakannya ya. Ya, sudah. Itu, kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Yuk, kerjakan. Ya, sudah ya? Udah, waktunya sudah habis juga kan? Ya, udah. Nanti Ibu nilai di grupnya. Ya, tadi hari ini kita tentang materinya pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dalam materi ini ya. Ya, yang pertama, tujuan pembelajarannya
Satu, menunjukkan sikap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum melakukan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kedua, menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu dan bekerja sama dalam berdiskusi mengenai luas permukaan terhadap laju reaksi. Ketiga, mengevaluasi, menganalisis, melakukan percobaan, dan mengkomunikasikan hasil diskusi sesuai dengan informasi yang telah diperoleh terkait pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan keempat, mengidentifikasi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dengan tepat. Itu ya tujuan kita pada materi hari ini ya. Jadi kita akan melakukan percobaan ya nak ya. Kita akan melakukan percobaan. Nah sebelum itu kalian kan kemarin sudah ibu bagikan kelompok ya. Sekarang coba duduk per kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah duduk per kelompok. Kelompok kita kemarin dibagi menjadi 5 kelompok. Baiklah, ibu akan membagikan LKPD. Ya, udah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah dapat semua, coba lihat lembar pertama ya. Di situ ada orientasi masalah. Kalian mengamati, kalian di sini orientasi masalah ada amatilah gambar dan wacana berikut. Ya, coba kalian amati gambarnya. Ya, di gambarnya ada kan kentang yang dipotong bentuk kecil sama kentang yang dipotong bentuk besar. Ya. Pada wacananya apa? Dibaca? Pada wacana dibaca, bisa dibacakan di LKPD ada. Dibaca wacananya. Diamati dan dibaca ya. Ya, kalau sudah dari melihat fenomena tersebut pada di LKPD, tentu kalian bertanya, mengapa hal tersebut terjadi ya? Tentu kalian mengingat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi kan ada kentang yang dipotong besar dan ada kentang yang dipotong kecil. Nah, pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dia termasuk faktor apa, nak? Kan dilihat ada potongan kentangnya besar. Apanya? Berarti luas? Iya, luas permukaannya. Jadi pada faktor yang mempengaruhi laju reaksinya itu ada yang diamati adalah luas permukaannya pada kentang yang dipotong besar dan kentang yang dipotong kecil. Nah, dari wacana yang kalian baca itu berarti kentang yang dipotong besar luas permukaannya lebih besar atau kecil? Dibaca. Kentang yang dipotong besar, maka luas permukaannya besar atau kecil?
besar. Kalau luas kentang yang dipotong kecil-kecil, luas permukaannya kecil. Nah, dari yang kalian jadi kalau misalnya kita goreng ya atau kita rebus, dari kedua kentang yang dipotong besar sama kentang yang dipotong kecil, mana yang lebih cepat matang? Kecil. Yang kecil. Jadi luas permukaannya yang kecil itu besar atau kecil? Kecil. Ya. Nah, jadi di situ kalian lihat, di situ ada tempat berdasarkan wacana yang kalian amati, apa yang dapat kalian simpulkan. Boleh kalian tulis. Yuk. Tulis sekarang. Bisa kalian mencari informasinya lewat mulai ya, Mak ya. Coba Nak dibuka aja biar suaranya kedengeran. Kentang yang dipotong lebih kecil mempunyai permukaan yang lebih luas dibanding dengan kentang yang dipotong lebih besar. Kentang yang dipotong kecil mempunyai luas permukaan yang lebih luas atau besar dengan kentang yang dipotong besar. Ya, jadi luas permukaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan mengetahui pengaruhan luas permukaan terhadap laju reaksi saat suatu zat ditambahkan ke dalam suatu larutan, permukaan zat tersebut akan bersentuhan dengan larutan. Menurut teori tumbukan, semakin luas permukaan zat yang bersentuhan dengan partikel larutan, peluang terjadi reaksi kimia semakin banyak, sehingga waktu yang diperlukan untuk zat dengan larutan bereaksi semakin cepat. Itu menurut teori tumbukan, ya. Paham ya? Sudah bisa ya membedakannya ya? Apa itu yang bagaimana luas permukaannya ya? Terus lanjut yang kedua itu merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah itu kalian membuat rumusan masalah itu dari yang kalian amati tadi. Wacana dan gambar yang kalian amati tadi. Ya, coba bisa kalian jawab sekarang. Ya sudah apa merumuskan masalah kelompok. Ya, siapa kelompok ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Apa? Dapat apa? Coba dikerasin Nak. Pertama, apakah luas permukaan laju reaksi? Dan kedua, mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Apakah luas permukaan laju reaksi? Apakah luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Terus? Yang kedua, mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Ya, itu menurut
Ini ya, kelompok kalian ya, kelompok 1. Kelompok 2. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap waktu reaksi? Coba ulangi. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap waktu reaksi? Bagaimana pengaruh luas permukaan? Ya, bagus. Terus kita lanjutkan ke merumuskan hipotesis. Ya, merumuskan hipotesis itu berdasarkan gambar di atas dan rumusan masalah yang telah kalian amati tadi. Coba tuliskan hipotesis melalui diskusi kelompok kalian. Yuk, boleh berdiskusi. Sudah? Sudah? Apa dari perkelompoknya? Setelah berdiskusi apa hasil hipotesisnya, merumuskan hipotesisnya? Siapa? Kelompok mana? Wow. Siapa ya? Siapa? Siapa? Yaudah, Pardan dulu. Apa kelompok 2, Pardan? Jadi semakin luas permukaan suatu benda, maka laju reaksinya dan waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Begitu. Coba ulangin, kerasin. Jadi semakin luas atau besar permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Begitu sebaliknya, jika semakin kecil permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu diperlukan semakin cepat. Ya, jadi intinya kalau luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya semakin cepat. Suatu benda luas permukaannya lebih besar, maka laju reaksinya semakin lambat. Dan sebaliknya, jika luas permukaannya kecil pada suatu benda ya, semakin cepat. Itu tadi contohnya, ini tadi ya, pada kentang. Kentang yang dipotong kecil itu akan lebih cepat matang dari kentang yang dipotong besar. Paham luas permukaan? Paham ya? Bisa ya ngebedainnya ya? Bisa ya? Nah, kalau nah sekarang mengumpulkan data. Mengumpulkan data, kita ini akan sebelum mengumpulkan data, kita akan melakukan percobaan. Ya, melakukan percobaan dan menulis percobaannya di LKPD ini ya. Ya, perwakilan kelompok ya, satu orang aja ambil alat dan bahan di meja ibu ini. Satu kelompok aja, kelompok satu orang. Nih, gantian enggak? Ini dulu. Iya, Pardan dulu. Kamu ambil ya. Nanti ya. Ambil akuanya 3. Ambil akuanya 3. Ya. Volume airnya 25 mili. Terus ada vitaminnya, vitamin dalam bentuk tablet, vitamin dalam serbuk, dan vitamin yang dipotong. Nah, vitamin yang udah dipotong itu kan ada dua bagian kan? Ada dua bagian kan? Dipotong menjadi 2 bagian. Nah, satu bagian itu dipotong lagi menjadi 2.
Setiap satu bagian dipotong menjadi dua. Yuk, dipotong dulu. Ya. Nah, semuanya nanti, semuanya. Nanti masukkan ke dalam airnya secara bersamaan, terus catat waktunya ya. Waktu bereaksinya dicatat. Berarti setiap ya dibelah dua lagi. Dibelah dua lagi. Kayak Gabriel. Yuk, kalau udah ditulis di LKPD-nya hasil pengamatannya. Jadi apa nak kelompok ini waktunya yang didapat? Buat 25 ml air yang satu tablet 500 gram itu perlu waktu larut 5 menit. Kalau yang satu tablet dipotong dua bagian 4 menit 10 detik. Kalau satu tablet yang digerus 2 menit 5 detik. Ya, jadi yang cepat bereaksinya itu pada gelas ya? Digerus. Yang digerus. Jadi pada praktikum vitamin yang digerus itu waktunya lebih cepat dari vitamin yang dipotong-potong. Nah, waktunya itu lebih apa? Waktunya lebih naik ya? Waktunya lebih lambat itu satu tablet ya, gitu ya, nggak apa-apa salah. Ya udah, sudah semua. Kalau udah, mana penilai ibu tadi nilai dulu? Kelompok 2 berhasil ya, kelompok 2 ya. Siapa aja? Fardan, terus Gabriel, terus Ahmad, terus Fahri. Wah. Kelompok 2 berhasil. Kelompok 3. Siapa aja kelompok 3? Cantika, terus Fardan juga. Terus kelompok 3 berhasil ya? Apa enggak? Berhasil. Ya sudah. Sekarang kita lanjutkan ke menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis oh iya, sebelum menguji hipotesis. Oh ya, sudah ya. Pengamatan tadi sudah ditulis ya? Sudah. Nah, sekarang menguji hipotesis. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, secara berdiskusi kalian boleh jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, Ibu tunggu ya.
Yang presentasi satu orang aja yang maju ya, nggak usah rame-rame. Yuk, siapa maju? Kelompok pertama, kelompok 1. Dikerasin suaranya. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, buatlah kesimpulan mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi kesimpulannya adalah semakin luas permukaan zat, maka laju reaksi akan semakin cepat. Karena semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan dengan larutan, maka laju reaksinya semakin cepat. Itu kelompok 1. Ya baik, ini dari, ya boleh ditutup. Sekian kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana lagi yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Basri dari kelompok 2 ini merumuskan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, semakin luas permukaan bidang suatu zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efek yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Reaksi. Ya. Kelompok lain ada yang memberi tanggapan atau ngasih masukan? Ya, jadi kesimpulannya hampir sama ya. Ya, karena waktunya kita sudah mau habis, sedikit berapa menit lagi. Kita ini ya nak, ada pretest lagi, kerjakan. Ibu kasih link lagi kuisisnya. Dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Lama 5 menit. 2 menit ya. Yuk. Ibu kirim ya. Dah, yuk dikerjakan. Pretest ya. Sudah ya. Baiklah. Ya, materi kita tentang luas permukaan sudah selesai ya. Jadi sudah bisa ya membedakan luas permukaannya. Maka luas permukaannya tadi apa? Luas permukaannya semakin besar, maka laju reaksinya. Kalau luas permukaannya kecil, maka laju semakin cepat. Ya, baiklah itu materi kita hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang materi faktor suhu ya. Ya, baiklah, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta ketua kelasnya berdoa dan siapkan.